Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek, ya pulang. Dunia itu tempat capek. Dan kita memilih untuk hidup. Maka jalani itu, nikmati saja, kerjakan aja. Setiap kerja ada pahala, setiap kerja ada pahala, setiap sholat pahala, baca Quran pahala, niat mencari nafkah karena Allah pahala, merawat anak pahala, memberikan ASI pahala. Gak apa-apa, memang capek. Memang ya dunia sifatnya capek. Tobahkan antobak, setiap tahapan tuh capek lagi, biasa. Supaya dapat bekal. Bukankah orang kerja dapat gaji? Dan enak kan kalau gajian? Dan kalau sudah dapat gaji, lupa kan 29 hari ke belakang? Anda itu bekerja, kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Tapi kalau sudah dapat gaji, semua itu kan hilang lupanya. Kenapa kita diminta sholat? Ternyata ketika diminta sholat, diantara faedahnya untuk menghilangkan sifat buruk kita. Orang itu kalau buruk cuma dua sebabnya. Nafsu syahwat dengan nafsu perut dan akal. Nafsu syahwat disebut dengan fahsya, nafsu perut, akal disebut dengan mungkar. Makanya ketika Anda diminta sholat, turun Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Kenapa wa aqimis sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika Anda diminta sholat, sebetulnya bukan ingin membebani Anda, tapi ingin menjaga sifat-sifat baik Anda. Sebab kalau Anda sholatnya bagus, sifat baik Anda muncul. Jadi ketika Allah meminta kita sholat, sebetulnya kasih sayang Allah supaya kita tetap baik. Demi Allah saya katakan ya, orang-orang yang terlibat tindakan kriminalitas, gampang. Silahkan cek kualitas sholat mereka, pasti bermasalah. Hei, yang merasa kaya, mungkin usia Anda itu sudah lewat 40 tahun. Anda merasa kaya luar biasa. Jangan bangga dulu dengan kekayaan. Karena mungkin kerja keras Anda itu cuma 30% di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. 70%-nya, tuh ibu Anda yang bangun pertengahan malam, menangis di keningan malam. Ya Allah, mohon jadikan anak saya berhasil ya Allah. Sukses ya Allah. Tuh bapak Anda yang sekarang Anda enak tinggal di kantor yang ber-AC, mobil yang bagus, yang luar biasa. Bapak Anda yang bawa cangkul, yang pergi kemudian ke sawahnya, yang pergi ke kebunnya, yang dengan terik panasnya, yang dengan segalanya. Dia katakan kepada Allah, ya Rabb, saya ikhlas ya Rabb. Saya berusaha ya Rabb. Tapi tolong jadikan anak saya lebih daripada saya kebaikannya ya Allah. Jangan jadikan kerja kerasnya seperti saya sekarang ya Rabb. Jangan jadikan kepintarannya seperti pintarnya saya sekarang ya Rabb. Lebihkan dari saya ya Allah. Tenangkan hidupnya ya Allah. Saya ridha ya Rabb. Pertanyaan saya, setelah Anda lebih mencapai kesuksesan karena kerja keras kedua orang tua itu, pertanyaan saya, apa yang Anda berikan kepada kedua orang? Allah secara personal mengatakan pada engkau, padamu, pada kita, saya, hambaku, tidak ada manusia yang sempurna. Engkau berbuat salah. Aku sentuh jiwamu untuk kembali. Sebelum datang kematianmu dan tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Ayo kembali. Secara personal diingatkan dan tidak dibuka oleh Allah. Dan sepanjang kita nggak buka, ditutup oleh Allah sampai hari kiamat. Makanya kita katakan, wa kaffir anna sayyi'atina. Ya Allah, hapuskan ya, tutupi aib kami ya Allah, keburukan-keburukan kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna, maafkan kami ya Allah. Ya, waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Warhamna, sayangi kami. Warhamna, dengan rahmat Allah disentuh kita. Kata Allah, illa man taba, kecuali bagi yang pengen taubat, balik lagi. Ya, taubat. Katanya Allah yang maha kaya, tapi nggak mendekati Allah untuk meminta kekayaan. Katanya Allah yang maha menenangkan, tapi saat gelisah kenapa tidak mendekat kepada Allah? Katanya Allah yang punya solusi, tapi ketika punya masalah kenapa menjauh dari Allah? Katanya Allah yang bisa mengampuni, sadar, tapi kenapa nggak minta ampun? Kenapa nggak taubat? Katanya sadar mau wafat, tapi kenapa nggak cari bekal? Katanya nggak pengen ke neraka, tapi melakukan perbuatan yang menjerumuskan dia ke neraka. Lalu di mana kita menyimpan akal kita? Di mana kita menyimpan iman kita?